Hampir sebulan bencana banjir dan tanah longsor memporak-porandakan Kabupaten Aceh Tamiang. Selama itu juga, relawan Seci terus hadir di tengah masyarakat. Mulai dari memberikan bantuan logistik seperti sandang dan pangan, layanan kesehatan gratis, mendirikan posko bantuan, hingga menyediakan bantuan alat berat untuk membersihkan bahu jalan yang tertimbun lumpur dan tanah. Kalau pemerintah setempat sangat mendukung dan masyarakat Aceh, khusus Provinsi Aceh, masyarakatnya itu sudah tidak asing lagi dengan Yayasan Buddha Suci. Karena setiap ada bencana tetap ada Seci. Kita di ajaran dari Master Cheng Yen, bantu bencana itu tidak boleh tunda. Andai kata kita tunda 1 hari 1 orang, bakal yang disusah itu ribuan orang. Jadi Seci itu cepat, super cepat. CSP Kapolri, ada gempa tsunami di Palu, juga rumah-rumah yang banyak rusak, Buddha Suci langsung bergerak juga. Waktu saya Kapolri juga masih di Lombok, itu gempa yang cukup besar, ya, ribuan rumah juga yang rusak, itu Buddha Suci juga langsung bergerak cepat. Saya berharap dukungan ini jangan stop, jalan terus gitu ya. Tidak hanya 2.600, tambah lagi nanti, karena kita lihat jumlah korban ya yang rusak berat maupun yang hilang itu, kita lihat datanya ada yang bertambah gitu, sehingga kita bisa tolong Buddha Suci bisa menyesuaikan. Saya terima kasih banyak kepada Buddha Suci. 22 Desember lalu, relawan Seci langsung meninjau sejumlah lokasi untuk pembangunan rumah cinta kasih. Seperti di Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, dan Desa Aras 9, Kecamatan Bandar Pusaka. Nantinya, masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan rumah dengan kondisi rusak parah akan mendapat tempat tinggal baru yang aman dan nyaman. Saya selaku Kepala Daerah maupun masyarakat Aceh Tamiang menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Buddha Suci yang telah pertama sekali memberikan bantuannya kepada masyarakat Aceh Tamiang, terutama untuk hunian tetap di sini. Harapan saya kepada Buddha Suci, teruslah membantu, teruslah berbuat untuk kemanusiaan. Dan juga kami juga berharap terus kepada Buddha Suci untuk bisa membantu kami supaya kami keluar dari permasalahan. Jadi seperti juga ya kata Master Cheng Yen, ya, perhubungan Master Cheng Yen, ya kalau orang yang sakit tidak bisa keluar, kitalah yang sehat yang masuk ke dalam. Ya, kita yang berusaha untuk membantu mereka. Pasca terjadinya banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, warga masih menghadapi berbagai kesulitan. Kondisi lingkungan yang lembab dengan tanah berlumpur, terbatasnya akses air bersih dan listrik, serta fasilitas toilet yang belum memadai, menjadi hambatan dalam beraktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga memicu resiko terjadinya penyakit seperti diare, demam, sakit mata, sakit kulit, hingga infeksi saluran pernafasan. Kondisi yang dihadapi para pengungsi menjadi perhatian khusus bagi relawan medis Seci Medan. Mereka turun langsung memberikan layanan bakti sosial pengobatan kepada pengungsi di Desa Sukajadi, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Sebanyak 200 penyintas banjir di wilayah ini tercatat masih membutuhkan penanganan medis, terutama para lansia dan anak-anak. Nah benar, jadi biasanya kalau bencana banjir itu yang utama ya sandang pangan dulu sebenarnya ya. Sandang pangan berarti dari segi makanan mereka juga udah kesulitan, jadi sehingga makan tidak teratur atau mungkin makan tidak bergizi ya. Kemudian juga dari masalah sanitasi ya, khususnya air bersih tidak ada dan listrik juga tidak ada, dan itu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka ya. Jadi akhirnya lebih mudah terkena penyakit seperti yang hari ini ya kita jumpainya apa, karena kan otomatis ya inilah sanitasinya kan kurang terjaga ya, jadi air nggak ada, listrik juga belum ada, jadi otomatis mungkin ya kebersihan diri ya, higienis diri juga nggak terjaga. Jadi yang paling sering memang penyakit kulit. Jadi hari ini rata-rata banyak penyakit kulit. Kemudian yang kedua itu adalah ISPA yang tadi, infeksi saluran pernafasan atas ya. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia adalah yang paling beresiko terdampak penyakit pasca banjir.
Daya tahan tubuh yang lebih lemah membuat mereka lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kondisi ini juga dialami Fauziah, seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun asal desa Sukajadi, yang membawa 2 anaknya yang masih balita untuk berobat. Kedua putranya mengalami diare akibat sulitnya mendapatkan akses air bersih. Waktu pertama kali kami mengungsi itu belum ada posko sama sekali. Kami mengungsi di rumah tetangga yang lebih tinggi gitu kan. Itu terutama air bersih itu payah, susah. Makanan juga, habis itu kalau dari kesehatan banyak anak-anak warga juga ya banyak yang diare terutama, muntah mencret. Itu kadang orang tua juga ada, mertua saya kena muntah mencret. Anak-anak, ponaan juga banyak muntah mencret. Melalui layanan pengobatan langsung yang diberikan Seci kepada para penyintas, kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus membantu memulihkan kesehatan masyarakat secara bertahap di tengah proses pemulihan pasca bencana. Di tengah kondisi desa yang porak-poranda dan minimnya stok kebutuhan sehari-hari, kehadiran para relawan menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi warga untuk terus bertahan dan bangkit. Semangat ini juga dirasakan Khairah Lubis, staf Dai TV Medan yang turut menyaksikan langsung keteguhan hati warga dalam menghadapi masa sulit pasca bencana. Banyak hal yang mengena gitu ya di hati saya pada bakti sosial kita kali ini karena masyarakat yang terdampak juga begitu antusias ya dengan kedatangan kita. Kemudian mereka juga cukup sabar ya menghadapi musibah ini dan tetap semangat gitu meskipun kondisi desanya porak-poranda ya. Perasaan ibu senang, tapi ibu berdoa, ibu bilang kayak gitu, mudahkanlah rezeki orang yang ngasih, sehatkan badannya, panjangkanlah umur, mudahkanlah sebanyak-banyaknya rezeki dia. Itu aja saya bilang. Bantuan ini menjadi kebutuhan utama warga untuk bertahan di tengah keterbatasan pasca bencana. Tim Liputan Dai TV.